Halo Kak, izinkan saya seorang ibu single parent dengan 3 orang anak bercerita. Karena saya sudah tidak punya lagi tempat curhat. Sebenarnya bukan rahasia terdalam dan tidak ada kandungan rahasia di dalamnya. Tapi semoga cerita saya terpilih di post karena ceritanya lucu dan menggelitik. Saya dan suami baru bercerai 3 bulan yang lalu. Alasannya karena suami saya selingkuh. Sebenarnya ini sudah ketiga kali suami saya selingkuh. Yang pertama dia selingkuh dengan mantannya, okelah saya maafin. Yang kedua dia ketahuan ke tempat pijit plus, okelah saya maafin juga. Yang ketiga dia selingkuh dengan anak yang menurut saya di bawah umur karena masih muda. Waktu itu umurnya 16 tahun. Dan saya murka di sini. Sebenarnya yang membuat saya murka dan marah adalah anaknya masih di bawah umur dan dia hamil oleh suami saya. Saya malah rasanya marah sebagai orang tua dari wanita tersebut. Pasti sedih sekali anaknya dirusak oleh lelaki tua beristri. Karena saya juga seorang ibu yang mempunyai anak. Saya juga marah sebagai wanita tersebut karena dia masih anak kelas 1 SMA. Masa depannya masih panjang, dan yang terakhir saya juga marah sebagai istri. Saya tidak habis pikir sebejat itu ayah anak-anak saya merusak masa depan seorang gadis, merusak harapan orang tua si gadis, merusak harapan saya dan anak-anaknya. Saya jijik sekali kepada suami saya dan saya merasa di batas ambang memaafkan suami saya kala itu. Energi saya rasanya sudah habis untuk memaafkan kelakuannya. Maka dari itu saya putuskan untuk bercerai dengan suami. Suami saya menolak saya ceraikan kala itu. Tapi itu semua bukannya membuat saya luluh. Malah membuat saya semakin gemas dan marah kepadanya. Karena dia adalah lelaki yang harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Suami saya mengancam apabila saya menceraikan suami saya, maka dia tidak akan memafkahi anak-anak. Tapi entah kenapa, saya seperti dikuatkan oleh Allah bahkan hati saya membeku di hari itu juga. Betapa hebatnya Allah membolak-balikan hati seorang hamba. Saya yang sangat bergantung kepada suami saya seorang wanita yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan tidak gentar sama sekali akan perceraian kala itu. Alhamdulillah selalu terucap dalam mulut saya. Tidak Allah izinkan satu tetes air mata keluar dari mata saya untuk menangisi perselingkuhannya kala itu, bahkan di hati dan ingatan saya sepertinya mantan suami tidak pernah ada. Sehebat itulah jika Allah sudah membolak-balikan hati kita. Dengan tidak ada persiapan, tidak ada modal. Sehari setelah saya mengajukan perceraian, saya mulai membuat akun untuk berjualan makanan. Karena satu-satunya keahlian saya adalah aku bisa memasak. Dan alhamdulillah tanpa disangka-sangka walau tidak terlalu ramai tapi usaha saya cukup untuk menafkahi keluarga. Karena saya yakin kalau kita berusaha, usaha apapun itu pasti akan Allah berikan jalan rezekinya. Yang penting ada jalan usaha, dari sanalah saya yakin Allah akan mengalirkan rezekinya. Mustahil jika tidak ada jalan usaha, dan hanya mengeluh dan menangis, bagaimana caranya rezeki saya dan anak-anak akan sampai kepada kami jika tidak ada jalan usaha. Aku selalu yakin akan janji Allah, bahwa ketika bercerai Allah pasti akan memberikan rezekinya kembali masing-masing. 2 bulan berlalu dari awal saya mengajukan cerai kepada suami, alhamdulillah sekarang saya sudah sah menjadi janda. Mulai sekarang sayalah yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Lalu mantan suami. Ternyata ancamannya bukan hisapan jempol semata. Tidak pernah selama 2 bulan ini dia menanyakan kabar anak-anaknya atau memberikan nafkah kepada mereka. Tapi alhamdulillah anak-anak saya kuat, mereka tidak pernah menanyakan kemana ayah mereka pergi. Allah menguatkan aku dan anak-anak.
Tiba-tiba waktu itu jam 11 malam. Ada suara ketukan pintu, saya kaget luar biasa. Saya pikir akan ada maling atau apalah itu. Sampai akhirnya saya membangunkan anak saya yang paling tua yang berumur 12 tahun. Kami menengok di jendela terlebih dahulu, dan alangkah kagetnya saya melihat wajah yang sudah lama tidak saya lihat, yaitu wajah ayahnya anak-anak. Saya langsung berlari ke kamar mengambil kerudung, karena saya sadar, sekarang dia sudah bukan mahram. Ketika saya kembali ke ruang tamu ternyata dia sudah ada duduk di ruang tamu bersama dengan anak saya yang paling tua. Awalnya saya berpikir dia kangen kepada anak-anaknya, tapi ternyata saya salah. Dia malah memohon kepada saya agar memasakkannya ayam suwir kesukaannya dengan dalih bahwa istrinya sedang ngidam parah sekali dan ingin ayam suwir. Dia sudah membeli ke sana kemari tapi tidak ada yang cocok di lidah istrinya. Dia sampai memohon dan bersimpuh di kaki saya agar saya memasakkan ayam suwir untuk istrinya. Saya kaget sekali betapa dia rela menurunkan harga dirinya demi istrinya. Meminta maaf kepada saya dan anak-anak saja tidak atas perbuatannya. Dan yang lebih parah adalah, dia memberikan saya uang 500.000 untuk membeli bahannya. Saya menolak permintaannya. Bukannya saya sakit hati betapa dia berkorban demi istrinya yang baru, karena jujur saya ingin sekali membantu, tapi saya melihat wajah anak pertama saya yang kecewa kepada ayahnya. Saya bisa melihat rasa sakit di matanya, betapa ayahnya berjuang demi anaknya yang lain sedangkan ayahnya lupa bahwa dia juga punya anak yang sudah besar yang sudah lama dia tidak urus. Ketika saya menolak permintaan mantan suami, saya bisa melihat pancaran mata anak saya puas sekali. Pancaran bahagia bahwa ibunya masih tetap waras akan dunia ini. Mantan suami kecewa, bisa saya lihat dari wajahnya. Dia lalu berdiri dari tempat dia bersimpuh lalu pergi begitu saja dari rumah. Tanpa pamit kepada saya atau kepada anaknya. Sesudah itu saya memeluk anak saya dan kami berpelukan. Tak ada kata tapi pelukan kami terasa